ini ada ini nih seminar gitu, international conference di Daegu. Ada mahasiswa yang pada saat itu tuh nggak bisa ambil darah, takut gitu kan, dia pucet wajahnya tuh. Jangan sampai dia datang praktikumnya aja tapi nggak mau buat laporan. Wah itu ya, apalagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang bersama kami di podcast TLM. Sebelumnya perkenalkan, saya Cahaya Notika sebagai host yang akan menanyakan berbagai pertanyaan mengenai topik yang berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu prospek kerja dan juga berbagi pengalaman dari narasumber kita, yaitu Ibu Dita Pratiwi Kusumawardani, SSI MSc. Beliau ini merupakan salah satu dosen yang mengajar di TLM D4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat siang Ibu. Oke, selamat siang Cahya. Iya. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Cahya gimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Oh ya Ibu, akhir-akhir ini sedang sibuk apa saja nih Bu? Ini karena mendekati mau UKOM gitu ya, insya Allah tuh bulan depan mahasiswa TLM akan melaksanakan UKOM. Jadi biasa dikejar-kejar mahasiswa, Bu, bimbingan atau kemudian ngoprak-ngoprak mahasiswa untuk ayo segera sidang akhir gitu. Ya paling sibuknya ya jelas bimbing mahasiswa tugas akhir gitu. Kalau Cahya gimana? Sekarang sedang liburan Bu. Oh iya, liburan enak ya. Bisa healing gitu. Healing Iya. banget. Oke. Jadi ternyata menjadi dosen itu bukan hanya mengajar di itu, tapi juga membimbing ya Bu ketika mereka mau wisuda dan lain sebagainya gitu ya Bu. Iya jelas, kalau dosen kan ada Tridharma perguruan tinggi. Jelas ada ngajar, kemudian kami tidak hanya mengajar, kemudian ada bidang akademik yang lain, termasuk nulis jurnal dan segala macam, kemudian ada penelitian. Terus kemudian ada pengabdian masyarakat, dan jangan lupa karena kita di bawah naungan Muhammadiyah juga berkecimpung di organisasi Muhammadiyah seperti itu. Mantap. Gitu. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Nah, boleh Ibu ceritakan nggak Bu, bagaimana sih perjalanan Ibu sampai akhirnya bisa menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini? Oke, ya, terima kasih nih gitu ya. Kalau perjalanan dosen gitu ya, saya kebetulan lulus dari S2 di Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis dulu pada saat itu 2013 sampai 2015. Kalau saat ini namanya Magister Ilmu Biomedik. 2015, kemudian di 2017 saya bergabung di UMP. Memang pada saat itu masih ada banyak tawaran untuk menjadi dosen karena kebetulan saya dapat beasiswa. Di S2-nya itu terkait dengan beasiswa BPPDN calon dosen pada saat itu. Nah, ternyata memang rezekinya di UMP. Dan kalau boleh flashback ke belakang gitu ya, sebenarnya keinginan untuk menjadi dosen ini ada dulu tuh sempat ketika saya masih jadi Cahya gitu ya, sempat di semester 5 atau semester 6 gitu ya, pas UMP itu membuka fakultas kedokteran. Nah pada saat itu saya masih mau penelitian dan saya cuma dalam hati gitu ya, suatu saat saya akan jadi dosen yang bolak-balik ke fakultas kedokteran UMP. Nah pada saat itu ya cuma berlalu, kemudian saya ambil S2 sampai ternyata Allah itu mengabulkan jadi dosen TLM pembukaan prodi gitu ya. Prodi baru kan TLM berdiri tahun 2016, saya masuk di 2017, periodenya setelah Pak Arif dan Bu Danti seperti itu. Nah ternyata bergabungnya saya di UMP itu juga kurang lebih doanya orang tua juga gitu ya, karena ibu saya maunya di Purwokerto aja lah seperti itu. Dan memang begitu ketika saya bergabung dan mendampingi mahasiswa praktikum di waktu itu awal-awal masih di Fakultas Kedokteran, dan begitu membaca Fakultas Kedokteran UMP itu langsung oh iya ya, ini adalah doa saya kurang lebih ke di tahun 2000, saya bantu 2017 ya, berarti 6 tahun yang lalu begitu, sekitar 2011-an. Dan ternyata ya itu kita itu bisa jadi apa yang kita wujudkan saat ini adalah mungkin representasi kita, doa-doa kita di masa lalu begitu. Jadi untuk mahasiswa tuh jangan jangan takut untuk bermimpi atau punya keinginan atau cita-cita gitu. Siapa tahu kan nggak ada tahu ya, seiring berjalannya waktu mungkin
pada saat itu Allah mendengar gitu ya, terus kemudian udah tahu mengabulkan entah berapa lama kemudian begitu. Oke. Keren sekali Ibu, Masya Allah. Jadi kayak apa yang kita lakuin sekarang itu ada kaitannya dari masa lalu juga nih Bu. Iya, Seperti bisa itu. jadi gitu. Makanya kalau mahasiswa itu kan biasanya kalau saya kuliah pasti akan mendorong mahasiswa jangan lupa gitu ya. Maksudnya ini nanti mau jadi apa? Kita bisa setting kita mau apa yang mau kita capai di beberapa waktu ke depan gitu kan. Itu kan butuh juga merancang gitu ya, begitu. Iya siap. Lah dari perjalanan yang telah Ibu ceritakan tadi, pasti kan banyak jalan yang lika-liku gitu Bu yang ditempuh. Nah, boleh nggak Ibu ceritain suka dukanya sampai akhirnya bisa menjadi dosen? Suka dukanya menjadi dosen jelas ini waktu daftar awal setelah kuliah atau gimana? Perjalanan sampai akhirnya bisa menjadi dosen. Sampai boleh. jadi dosen. Oke. Iya. Saya masuk 2015 waktu itu karena saya 2015 saya lulus, 2013 saya masuk S2. Terus 2015 saya lulus karena memang beasiswanya BPPDN calon dosen itu 2 tahun. Jadinya kan kita mengabdi sebagai dosen. Dan pada saat itu memang banyak tawaran, kebetulan saya mengambil majornya itu kan parasitologi gitu. Jadi memang parasitologi beberapa masih banyak yang membutuhkan untuk dosen-dosen parasitologi. Ada berbagai tawaran, kemudian salah satunya di tahun 2015 itu ada salah satu PTMA juga. Biasa ya kalau mahasiswa itu kan ada koneksi gitu ya, teman gitu. Kemudian ini ada lowongan. Terus kemudian sebelum jadi dosen juga sempat ada daftar PAPK gitu ya, perwira prajurit kampus, perwira khusus, PAPK. Itu yang TNI gitu. Kemudian saya itu iseng saja sebenarnya, gitu ya. Tapi ternyata saya itu gak terlalu maksudnya gak terlalu kepingin mau ambil gitu. Saya cuma hanya memasukkan aja gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya tiba-tiba tuh dapat di perjalanan di 2016 itu ada info kalau UMP itu akan membuka TLM seperti itu. Cuman waktu itu masih saya belum hanya dapat infonya saja gitu ya. Terus coba-coba udahlah bismillah begitu ya. Memang niatnya saya ketika kuliah itu dulu maunya tuh saya pingin punya pekerjaan yang orang itu melihat saya gitu. Memang dari dulu tuh seperti itu. Dan tawaran banyak, tapi ibu saya tuh memang tidak meridoi gitu ya, karena kepinginnya punya anak perempuan, ya biasa lah, ibu-ibu pada umumnya itu ingin dekat dengan anaknya. Jadi saya cobalah mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan ridho Allah juga, gitu, ridho orang tua juga. Akhirnya di 2017 saya baru jadi dosen begitu. Suka dukanya banyak sukanya gitu ya, karena kaitannya juga dengan mahasiswa. Dulu akhirnya saya paham gitu ya, ternyata saya pikir kalau jadi dosen hanya ngajar, terus kemudian transfer materi dalam artian knowledge dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau kita tarik sekarang gitu ya, rata-rata kan mahasiswa tuh generasi Gen Z ya. Iya. Dan saya masuknya masih milenial gitu. Jadi ternyata kita itu berubah cara pendekatannya. Saya nggak bisa menerapkan apa yang dosen saya dulu lakukan ke saya. Karena kan dosen saya rata-rata generasinya dulu generasi X atau ya mostly lah, banyak kan tuh generasi X atau generasi Y, sama seperti saya bilang milenial gitu ya. Bahkan ada dulu saya masih semester 5 atau semester 6 seperti Cahya, ada dosen baru gitu. Saya nggak manggilnya ibu tapi mbak. Dulu tuh gitu. Jadi saya berkaca atau berarti kayak lihat gitu ya ke dosen-dosen muda pada saat itu. Oh seperti itu. Jadi pendekatannya adalah kita ke seperti apa ya? Seperti teman gitu ya. Dan kemudian ya mengikuti perkembangan zaman itu penting gitu. Karena kan Rasulullah itu aja juga menyampaikan gitu ya, kita mendidik anak sesuai dengan zamannya gitu kan. Karena Gen Z ini kan rata-rata dengan berkutatnya dengan teknologi. Jadi kita gimana caranya mengaplikasikan teori kita itu dengan hal yang mudah untuk dipahami gitu.
suka dukanya dulu ya karena memang hampir waktu 1,5 tahunan gitu ya, cari dapat kerja gitu ya untuk jadi dosen, pasti ada beberapa materi yang sempat butuh pengulangan waktu gitu ya. Sampai sempat di awal waktu jadi dosen gitu, sempat sampai jam 1 atau jam 2 untuk bagaimana sih kita memahami satu materi gitu kan. Karena tidak mungkin kita transfer materi tanpa ibaratnya kosongan, tanpa hampa gitu kan, nggak mungkin sebagai dosen seperti itu. Dan ditambah lagi akhirnya kita tuh bisa tahu gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu, bahwa banyak persoalan-persoalan gitu ya terkait dengan perkuliahan itu terkait juga dengan interaksi antara dosen dan mahasiswa itu mengalami perkembangan gitu ya, perkembangan zaman, kemudian ada perkembangan metode dan lain sebagainya. Jadi kita harus up to date kalau gitu ya. Kalau dosen memang harus up to date. Terus kalau dukanya jadi dosen ya paling gitu ya, kalau misalnya banyak, kalau dosen kan kerjaannya tidak hanya mengajar gitu ya, ada koreksi, terus kemudian harus publikasi dan lain sebagainya. Itu pasti ada butuh yang namanya kita mengatur waktu dengan baik supaya semuanya itu bisa sinergi dengan baik begitu. Karena tidak mungkin juga kita mau satu fokus di satu tapi yang satunya lagi kita tidak bisa terabaikan, kan nggak mungkin gitu ya gitu. Berimbang. Oh iya, berimbang, betul. Oke. Udah. Oke. Jadi seperti ini ya Bu, sebelum sampai hanya menjadi dosen kan Ibu dulu pendidikan di S1 dan S2. Nah, boleh Ibu berbagi pengalaman, apa saja yang pengalaman terbaik deh di S1, S2 maupun saat menjadi dosen? Boleh Ibu ceritakan. Oke, S1, S2. S1, S2 saya kebetulan dulu alumni biologi. Terus saya kuliah dulu S1 juga beasiswa dari I'm Here. Nah, kemudian karena tadi karena terbiasa S1 dan S2 beasiswa, jadinya ketika saya bimbing mahasiswa, itu pun mindsetnya adalah saya ada deadline waktu seperti itu. Kalau S1 kebetulan di biologi, dan memang saya ketika mengambil mata kuliah di biologi itu memang fokusnya kepengen di kesehatan. Nggak tahu kenapa memang dari dulu kepengennya di bidang kesehatan. Dan bahkan saya PKL pun di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Purwokerto gitu ya. Dan itu pun juga kaitannya tentang fisiologi, kalau endokrinologi ya, endokrin tentang kreatinin. Nah, nggak jauh beda kan sebenarnya TLM. Dulu sempat di awal tanya gitu ya, ini bagaimana, boleh enggak begitu. Tapi kan memang kewenangannya TLM beda gitu kan dengan biologi seperti itu. Pada saat itu gitu. Terus kemudian S2 saya itu tadinya memang pengennya jadi psikolog. Memang benar tadinya tuh mau lagi-lagi gitu ya. Saya punya kenangan tersendiri sama UMP begitu. Jadi niatnya tadi mau S1 di biologi, lulus, terus kemudian saya pengen jadi psikolog lah gitu. Daftar ke psikologi UMP tadi. Psikologi UMP. Nyatanya ternyata memang jalan Allah lagi-lagi nggak tahu gitu ya. Kita pinginnya ini tapi ternyata takdir berkata lain gitu kan. Terus ibu saya minta udahlah daftar aja S2 seperti itu. Nah S2 udah saya dapat beasiswa. Di beasiswa suka dukanya tadi penelitian, ya inilah yang sering saya sampaikan ke mahasiswa gitu ya. Yang namanya mahasiswa jangan lupa selalu punya teman gitu. Kenapa? Karena teman itu penting gitu ya. Teman untuk menyemangati, termasuk juga teman ketika penelitian gitu. Karena teman ketika penelitian itu butuh kita support system yang baik gitu. Jadi makanya S2 itu kan berbeda dengan S1 gitu ya. S2 itu kan memang sudah levelnya di mana kita itu bisa membuktikan gitu ya, atau lebih ke inovatif gitu. Terus selain itu di S2 saya daftar lulusan tadi 2013 kemudian 2015 dan jadi dosen ya tetap apa ya namanya ya kita bisa mengaplikasikan teori atau mengaplikasikan materi yang sudah kita dapat ketika di S1 sama S2. Kalau S2 tuh memang kebetulan saya beda gitu ya jalurnya. Kalau S1 saya ambil endokrinologi, kalau S2 saya ambil forensik parasitologi, tapi konsentrasi saya adalah entomologi forensik, di mana ketika saya penelitian
entomologi forensik ini bisa saya saya seminarkan ke Daegu di tahun 2018. Nah, di mana itu masa saya ketika menjadi dosen. Jadi pada saat itu di tahun 2018 saya berterima kasih kepada Pak Isan WR2 kita gitu ya. Kemudian pada saat itu menginformasikan terkait dengan seminar Infomek di Malaysia tahun 2018. Nah, saya tuh lupa penelitian saya waktu itu saya penelitian dengan Pak Arif begitu tentang entomologi forensik. Saya belum selesai gitu. Terus saya ada kegiatan seminar workshop atau seminar di tahun 2018 di Bandung. Nah, ketemu dengan dosen UGM, tiba-tiba yuk Mbak diajak gitu ya, ini ada seminar gitu, International Conference di Daegu. Saya pikir-pikir lagi gitu. Oh yaudah dah, saya coba di yang penelitian saya S2. Kenapa? Karena hasil penelitian ini kenapa saya bawa? Karena terus terang aja inilah yang membuat saya itu mentalnya atau ketahanan. Kita punya resilience ya, kalau menghadapi sesuatu kita punya resilience atau daya tangguh gitu. Nah, pada saat itu tuh benar-benar ketika pas S2 saya antibodinya nunggu lama dan segala macam, sangat sayang kalau hanya sekedar jadi tesis. Jadi saya coba untuk publikasikan atau saya seminarkan di International Conference di Daegu tahun 2018 itu di Korea. Nah, yang jelas itulah yang menjadi tolak ukur bahwa kita itu ketika mau meneliti sesuatu itu tuh benar-benar kira-kira kita bisa manfaat nggak nih gitu. Makanya ketika saya beranikan untuk bawa ke conference itu, saya yakin bahwa ilmu yang saya bawa ini ada manfaatnya untuk ke depan seperti itu. Dan memang kalau misalkan mau pada saat itu kan saya selain conference itu memang cari pengalaman. Kalau di mana-mana gitu ya, karena gini, ketika di pengalaman itu di Korea itu saya hanya satu-satunya dosen yang dari universitas swasta dan PTMA pada saat itu. Saya hanya dari UMP, lainnya universitas negeri semua. Dan memang sudah semuanya itu benar-benar punya jam terbang tinggi terkait international conference, dan memang beliau ini memang publikasinya bagus-bagus. Sedangkan saya memang baru pada saat itu. Saya memang nekat orangnya gitu ya. Bismillah aja modal nekat gitu. Pada saat itu cuma saya mikirnya, udah dah saya coba aja seperti apa sih international conference di luar negeri. Terus melatih diri sendiri, dan bahasa Inggrisnya tuh memang ya salah paham, lebih banyak salahnya daripada pahamnya mungkin ya gitu. Cuma pada saat itu saya ikut aja gitu. Bismillah aja lah gitu. Toh nantinya akan dapat pengalaman, dapat ilmu ketika saya di Korea seperti itu. Dapat pengalaman, masukan gitu. Beberapa rekan-rekan saya yang ketemu di Indonesia, rekan-rekan Indonesia maksudnya ketemu di Korea itu memang sudah banyak pengalaman, jadi saya tahu begitu ya. Jadi enggak yang ibaratkan langsung sombong gitu tuh nggak mau gitu. Nah, ditambah lagi jejaring itu penting. Karena ketika kita conference untuk ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa aja, dari dosen aja, tapi mahasiswa juga. Jejaring kalau kita berani untuk conference mau di level Indonesia dulu atau di nasional dulu, entah itu yang seminar nasional atau ke seminar internasional, enggak masalah gitu. Coba aja untuk melatih kita untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Itu tuh baik gitu. Dan saya kan enggak tahu ya, pada saat itu memang karena pengalaman baru gitu ya. Itu rata-rata ketika conference di sana itu mencari profesor gitu, dan saya memang didekati sama profesor di Malaysia pada saat itu. Yuk kita S3 dan segala macam gitu. Memang pada saat itu saya belum minta dulu untuk S3 gitu, memang belum. Dan memang rata-rata ya kalau conference ini rata-rata mencari profesor. Kalau saya pada saat itu belajarnya adalah bagaimana kita belajar
mempelajari karakter. Oh, kalau profesor itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, ini kalau conference-nya seperti ini, seperti ini. Saya pelajari itu dulu. Jadi tidak langsung yang ibarat kata, oh saya ini hasilnya bagus, enggak mau. Saya mau pelajari dulu ke karakter, mempelajari bagaimana kita mengungkapkan sesuatu atau bagaimana kita mempublikasikan dan lain sebagainya. Itu yang pengalaman untuk jadi dosen. Itulah yang menjadi akhirnya berkat dari di Daegu itu. Saya tuh terkesan ketika ada presentasi tuh di hari pertama, kalau saya hari terakhir, karena saya kan bidang entomologi pada saat itu. Itu ada satu partisipan dari Thailand, dan itu benar-benar kenapa saya berani belajar karakter. Dia tuh presentasi biasa ala mahasiswa tuh biasa keringetan gitu ya. Tapi begitu saya lihat ke belakang, saya tuh kan biasa lihat-lihat dulu kondisi sekitar gitu. Ternyata di belakang pojok itu ada pembimbingnya ternyata. Jadi mahasiswa ini ternyata seminar untuk, kalau tidak salah itu infonya, mahasiswa ini bentuk lain dari seminar hasilnya gitu atau sidangnya itu dengan menghadiri conference seperti itu. Itu dengan keringetan gitu ya. Dan saya melihat bahwa dosen pembimbingnya itu begitu antusias. Sampai begitu turun dia masih gemetaran dan segala macam, pembimbingnya tuh langsungnya begini. Nah, itulah yang menjadi saya pembelajaran bahwa seperti itulah kita harus bersikap ketika bimbing mahasiswa. Benar atau salahnya gitu ya, nanti kan bisa diperbaiki seperti itu. Tapi yang namanya mahasiswa ketika gini, perjalanan kalau mahasiswa itu mau dapat sarjana pasti kan kerikil-kerikilnya banyak gitu kan ya. Contohnya gitu ya, dari semester 1 ya benar kan. Semester 1 mungkin santai, 2, 3, 4, bahkan ada di beberapa waktu lalu deh. Saya lihat dia video TikTok di salah satu dosen PTMA juga begitu ya. Itu juga beliau itu bahas gitu, semester 1, 2, 3, 4 sampai 8 gitu ya. Memang ya seperti itulah ritmenya kita kalau kita mau jadi sarjana gitu ya kan gitu. Dan akhirnya dari conference itu saya berbekal gimana caranya kalau kita attitude kita ke orang lain atau ke sesama kolega dan lain sebagainya. Terus bagaimana kita harus bersikap, kemudian bagaimana pertanyaan menanggapi satu keluhan atau kita terhadap ilmu baru. Kadang tuh gini, saya sebelahan sama dosen teman saya dari dosen biologi UGM. Itu sampai beliau sedang S3 pada saat itu, sampai ternyata saya tuh sudah kuliah sampai sejauh ini, sudah S3 bentar lagi mau sidang dokter defense-nya S3 gitu ya. Itu beliau saya banyak banget ternyata ilmu yang belum masuk gitu, yang agak saya pahami. Itulah begitu, makanya conference itu selain kita ketemu networking, jejaring dan lain sebagainya, itu adalah sebagai sarana bahwa kita ini banyak yang nggak tahu loh tentang segala sesuatu. Jadi bumi ini tuh sebenarnya luas loh. Tinggal kalau kita bilang dari katanya bumi itu bulat, ternyata saya pikir ada sisi barat, timur, utara, selatan, lintang utara, barat dan segala macam gitu ya. Itu tuh benar-benar ternyata kalau kita tahu hanya sisi sebelah kanan, belum tentu sisi sebelah kiri kita tahu. Ternyata gitu. Jadi itulah yang mendasari gitu ya. Ketika S2 dulu, dosen saya soalnya menyampaikan gitu. Pada saat saya tuh minta tanda tangan beliau. Ini mau dipublikasikan kemana begitu. Jadi saya pikir ketika ada tawaran itu, kenapa enggak gitu. Kalau ada kesempatan ya kenapa enggak kita ambil gitu kan gitu. Oke. Kesempatan gitu. Tidak datang 2 kali. Betul Ibu. Gitu. Sangat menarik pengalaman Ibu. Dan ada satu hal yang menarik perhatian saya, yaitu mengenai international conference. Mungkin juga teman-teman mungkin juga tertarik ya Bu. Boleh Ibu ceritakan apa sih itu international conference dan apa saja yang dilakukan di sana ketika international conference itu sendiri Bu? Oke, international conference itu kan konferensi internasional. Biasanya itu ada pemateri-pemateri gitu ya, tergantung dengan tema yang diambil. Dan biasanya juga ada oral presenter sama kalau oral presenter itu dia menyampaikan dalam bentuk publikasinya dia itu ya, menyeminarkan dalam bentuk presentasi. Tapi kalau yang poster dia bikin poster, membuat poster terus kemudian dia akan mempresentasikan itu juga begitu. Nah, kalau international conference itu ya ada yang di Indonesia ada juga yang di luar negeri begitu. Tergantung juga pada
ketentuan dari pihak penyelenggaranya juga seperti itu. Yang jelas kalau misalnya mau ikut international conference, pede aja gitu. Walaupun masih mahasiswa kan, ini ada event lagi ya di Vikas gitu kan, ada Isconnect gitu ya 2023. Nah itu bisa aja bergabung seperti itu. Nah tadi kalau international conference sebenarnya gini ya, kalau mau mengawali gitu ya, kalau orang lain bilang mungkin ya silahkan daftar internasional gitu ya. Tapi kalau bagi saya pribadi gitu ya, sepanjang masih kita belum yakin, kalau international conference kan konferensinya jelas pakai bahasa Inggris gitu, menggunakan bahasa Inggris. Nah, bisa diawali dulu dengan seminar nasional dulu, ikuti saja di presenternya dulu gitu ya, oral presenter dulu, atau mau jadi partisipannya dulu seperti itu. Nah, kalau misalnya gitu ya, saya sudah dapat nih pengalaman seminar nasional, kemudian saya mau coba di internasional, silahkan gitu. Karena mesti nantinya yang jelas mungkin kalau bagi kita yang bahasa Indonesia gitu ya, sehari-hari bahasanya dalam menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa menjadi kendala gitu. Yeah. Tapi juga kalau misalkan ada yang aktif dengan bahasa Inggris, itu jadi nggak jadi masalah seperti itu. Banyak manfaatnya yang jelas gitu. Koneksi tadi, karena koneksi itu sangat penting ketika dalam bekerja. Akhirnya gini, kita jadi tahu bagaimana orang lain itu menyampaikan sesuatu gitu ya. Dan kalau kita ikut-ikut kegiatan conference atau kegiatan-kegiatannya seminar lainnya gitu, kita jadi bisa mengetahui. Jadi ada tidak sekedar ilmunya atau materi atau presentasi terkait penelitiannya, tapi juga kita belajar tentang aspek-aspek psikologis. Contohnya misalkan bagaimana dia kita kan bisa tahu ya kalau orang tuh kadang gitu ya, kalau kita sudah performanya kuat gitu ya. Oke deh, misalkan Cahya deh gitu. Kalau misalnya mau praktikum pasti kan belajar dulu kan. Iya. Sudah nanti kan ada yang namanya ini kan, ditanya-tanya gitu kan. Keaktifan, betul kan, keaktifan. Yeah. Nah, otomatis kan kita udah prepare nih. Nah, pasti pas pada saat mau ditanya-tanya mesti ngeblank kan. Yeah. Nah, itu juga sama gitu, enggak semuanya itu sudah di-prepare terus tahu-tahu kita ada juga orang yang misalnya udah prepare, oke deh gitu, tapi pas pada saat hari H pasti ada yang sesuatu hal di luar ekspektasi kita. Nah, itu menjadi salah satu salah satu hal yang kita bisa pelajari itu. Gimana caranya orang gitu ya. Kemudian untuk selain misalkan kegiatannya, kan kalau in conference tuh juga selain kita dapat materinya, kita bisa menyampaikan, tapi kita juga bisa lihat aspek bagaimana dia panitianya, kemudian untuk menyelenggarakan acara tersebut, terus kemudian bagaimana menghadapi kalau misalkan ada sesuatu hal yang diinginkan, itu bisa tidak diinginkan gitu ya, itu bisa aja kita pelajari. Jadi international conference itu tidak hanya, bagi saya, menurut saya gitu ya, tidak hanya kalau kita itu sekedar ini saya mau presentasikan ini sudah enggak, tapi saya bisa belajar dari banyak aspek. Yang jelas hal yang paling penting adalah kita bisa mengendalikan yang namanya apa yang kita takutkan. Kadang kan ketakutannya kan kalau mau conference itu, ini tulisan saya udah benar belum? Ini nanti ke reject atau enggak? Ini apa belum ya? Kalau udah mikir seperti itu tuh orang tuh akan mesti kan terbebani. Tapi kalau let it flow, udahlah bismillah gitu ya. Kalau keterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya belum rezekinya gitu kan gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan gitu ya terkait dengan international conference baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau ya masing-masing dua-duanya tuh baik gitu ya, nggak ada salahnya kita coba gitu. Kalau di luar ya tadi gitu ya, keunggulannya kita bisa main-main jalan-jalan gitu. Kayak kemarin gitu kan ketika saya di Daegu kan ada fasilitas gitu ya, ada fasilitas nginap 6 hari kan, acaranya dari tanggal 19 sampai 24 Agustus 2018. Terus di situ hotelnya pilihan di mana gitu ya. Nah, terus yang jelas kita bisa main ke beberapa tempat. Itu ada satu kuil, saya agak lupa namanya gitu ya. Nah, terus kita tuh pilihan. Ada mau ke bagian yang ada batu-batuan gitu ya. Terus kemudian ada
museum dan lain sebagainya gitu. Iya, berarti banyak yang didapat juga ya Bu, dari Siap. pengalaman, pelajaran, terus tadi relasi gitu ya Bu. Betul. Dari situ kira-kira pengalaman yang sangat-sangat sulit untuk dilupakan ketika international conference itu apa Bu? International Iya. conference pada saat itu. Ini gini, jadi pada saat itu saya kan baru pertama tuh. Biasa, mungkin bisa dialami oleh beberapa orang yang ikut international conference. Saya pada saat itu ketika buat, saya pede-pede aja tuh. Wah udahlah, bismillah saya memaparkan penelitian saya S2. Pada saat itu, dalam hati saya itu bilang, mudah-mudahan gak ada yang tanya lah gitu kan. Beneran, karena saya memang pada saat itu mencoba seperti apa sih international conference pada saat itu kan. Memang sebelumnya di Bandung ada acara gitu kan, workshop dan international conference juga. Cuman dia yang biannual gitu, 2 tahunan. Terus udah, nah ternyata apa begitu sampai di sana itu benar-benar gak ada yang tanya. Sesuai. Iya gitu. Tapi akhirnya tuh benar-benar itulah yang menjadi dasar di mana ternyata kita itu gak boleh mengikuti apa yang di sini di hati. Kalau kita mikirnya dari awal, mudah-mudahan gak ada yang tanya. Itulah yang menjadi saya rubah mindset itu ketika saya international conference lagi itu di UMY. Karena pandemi kan jadi online ya. Akhirnya saya merubah mindset itu menjadi mudah-mudahan ada yang bertanya sehingga saya itu bisa bertukar pikir gitu. Karena pada saat itu kan saya masih belajar seperti apa sih gitu ya kalau di luar negeri seperti itu. Cuman kalau begitu yang di tahun 2021 itu saya kan membawakan skripsinya mahasiswa saya. Jadi saya membawa hasil penelitiannya mahasiswa saya. Sebetulnya saya jadi koresponden author. Saya yang mempresentasikan dan temanya sama, entomologi forensik. Dan di situ bedanya kalau yang 2015 saya tentang morfin, kalau 2021 saya terkait dengan etanol oplosan. Nah ya, karena etanol oplosan. Jadi mahasiswa saya etanol oplosan karena memang dia pengembangan dari penelitian saya sebelumnya, oplosan begitu. Jadi tentang postmortem interval per periode waktu kematian begitu pada bangkai tikus seperti itu. Nah itu ada yang tanya juga, ternyata ya ini menarik begitu. Dan ternyata benar. Dan bahasa saya masih yang tadi kita harus belajar, mau nggak mau internasional. Yang saya pelajari dari sekarang adalah jangan pernah lelah untuk belajar. Bahkan saya pun yang mungkin sekarang dosen tahu ilmunya gitu, enggak, ternyata saya tetap harus banyak belajar bagaimana cara mengatasi keadaan, bagaimana belajar untuk mengembangkan keilmuan dan lain sebagainya seperti itu. Iya, berarti hidup adalah tentang belajar gitu ya. Betul. Dan belajar. Iya gitu. Oke. Sangat inspiratif dan memotivasi kita semua gitu, pertanyaan pengalaman yang diceritakan oleh ibu kita ini. Oke. Dimulai dari awal kuliah sampai akhirnya menjadi dosen, ini benar-benar sangat motivasi kita untuk terus semangat, untuk terus belajar. Jadi sesuai dengan kata yang pernah saya baca gini Bu. Isilah hidupmu dengan pengalaman, bukan hanya benda saja. Maka kamu akan memiliki cerita yang dapat diceritakan, bukan hanya hal yang hanya dapat ditampilkan, seperti itu. Iya betul gitu. Jadi bisa berbagi pengalaman gitu, sangat menarik. Oke. Selanjutnya kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu mengenai prospek kerja dan profesi ATLM itu sendiri. Iya. Nah di sini Bu, mungkin teman-teman juga belum kurang familiar tentang ATLM. Itu contohnya juga saya sendiri Bu, ketika saya memutuskan untuk masuk program studi teknologi laboratorium medik itu sendiri, sebenarnya saya belum paham apa sih nanti saya jadinya seperti apa, saya kerjanya seperti apa gitu. Jadi boleh Ibu jelaskan sebenarnya tugas ATLM itu apa saja sih gitu di rumah sakit atau apa gitu. Oke, baik. Oke, pertanyaan bagus gitu ya. Oke. Sekaligus ini jadi kita bedah gitu ya. TLM itu kan dari kata teknologi laboratorium medis gitu ya. Kalau di luar itu lebih kenal dengan laboratorium medicine atau kedokteran laboratorium. Jelas bekerjanya sebagian besar di laboratorium.
Cuma nanti kalau kita bedah lagi, laboratorium itu juga nanti kan banyak aspeknya. Tapi yang jelas paling utama adalah memeriksa sampel-sampel dari sampel-sampel biologis. Gitu kan. Termasuk juga nanti validasi hasil dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mau memproses hasil itu pun juga kan ada ya namanya tahap pra-analitik, analitik, pasca-analitik, kemudian kita ada QC alat, terus kemudian ada kaitan dengan manajemen mutunya, kemudian ada manajemen laboratoriumnya. Jadi aspek laboratorium itu sebenarnya luas. Nggak bisa yang sempit hanya sekedar mengerjakan sampelnya tuh sampel biologis itu banyak juga gitu ya. Ada rambut gitu ya, kemudian ada feses, ada urin, kemudian ada CSF, cairan cerebrospinal, kemudian ada sputum, terus ada urin dan lain sebagainya, darah gitu ya, kebagian besar gitu ya. Bahkan ada juga terkait juga dengan pemeriksaan mikrobiologi. Ada juga yang jamur, kemudian fungi tadi ya, jamur, virus, bakteri, parasit. Terus kemudian juga ada analisa makanan minuman seperti itu kan ya, toksikologi ya gitu. Jadi sebagian besar memang pemeriksaan berkaitan dengan laboratorium seperti itu gitu. Oke. Nah, kan dari tugas yang sudah Ibu jelaskan tadi kan berarti ATLM itu sendiri itu pekerjaannya berkaitan dengan darah, feses, urin dan spesimen lainnya yang mungkin dianggap orang lain tuh kotor gitu ya, Bu. Iya. Nah, menurut Ibu apa ada karakteristik atau kemampuan seseorang khusus itu Bu untuk bisa menjadi seorang ATLM? Mungkin dia harus nggak boleh jorokan atau gimana gitu, Bu? Oke, gitu. Ini pertanyaan menarik gitu ya. Iya. Nah, jadi ini juga yang sering ditanyakan gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu pun juga sempat bertemu gitu ya dengan salah satu waktu itu saya tugas ke Jogja dan ada orang tua yang sedang pada saat itu mencari kuliah untuk anaknya gitu kan. Dan beliau itu dapat info bahwa TLM ini, iya saya tuh dapat info dari teman-teman saya gitu, kalau memang TLM ini masih prospek gitu ya ke depannya. Memang prospeknya bagus ke depan gitu ya tadi. Terutama di kedokteran laboratorium. Tadi kan TLM atau di luar negeri namanya laboratorium medicine juga gitu ya. Nah, tadi gitu ya, kalau ditanya aspek apa, yang jelas banyak sekali. Yang jelas kan dari awal itu kita kan harus mempersiapkan dulu alat, bahan dan lain sebagainya. Terus kemudian sebelum kita mau pakai belum kita melakukan pemeriksaan, itu juga kan harus yang namanya QC, kalibrasi dan lain sebagainya macam. Kemudian kita mau lihat dulu monitoringnya ini benar enggak nih di QC alat ini udah benar belum. Baru kita bisa lakukan pemeriksaan. Nah, itulah yang namanya kita butuh yang namanya pemikiran kritis. Gitu kan. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya nanti QC-nya alat salah, begitu nanti dicoba dengan sampelnya pasien, hasilnya nggak sesuai, salah dong kita, kasihan dong pasien seperti itu kan. Nah, bayangannya itu. Terus yang kemudian yang kedua adalah ini yang saya benar-benar teringat gitu ya pada saat PKL tahun 2020 apa ya kalau nggak 2019 ya. Waktu itu kami baru pertama kali PKL di lingkungan wilayah Kabupaten Banyumas. Itu salah satu kepala puskesmasnya menyampaikan seperti ini. Kalau ya namanya mau jadi nakes, mau nakes tenaga kesehatan, mau dalam bidang aspek apapun, kalau masih takut menghadapi pasien, jangan jadi nakes seperti itu. Okay. Nah, maka dengan kalau laboratorium, kita tuh juga benar-benar harus benar-benar dari hati ke pasien. Kan pasien itu bermacam-macam deh. Banyak kadang ada yang karakternya saya nggak mau diambil darah begini. Maka ya satu ada aspek sabar. Benar, ada karakter apa sih? Sabar yang jelas. Terus kemudian nantinya kan dia juga akan bergaul dengan sejawat. Rekan sejawat itu kan sesama TLM. Terus kemudian dengan profesi lain kan eranya kolaborasi kan gitu. Jadi nantinya juga lebih banyak dengan berkecimpung kalau di rumah sakit gitu ya, dengan dokter SPPK. Nah, otomatis kan aspek-aspek seperti selain lab gitu ya, itu kan juga teori, itu juga pemahaman. Jadi pemahaman yang komprehensif juga perlu, seperti itu. Tadi juga sampel juga harus. Nah, sekarang kalau misalnya gitu ya, pernah waktu saya S2 itu, kebetulan kan saya departemen parasit, terus kemudian
agak serong itu departemen patologi anatomi, di mana saya melihat pasien yang benar-benar itu tuh tumor tuh besar gitu kan. Nah, makanya kalau dari ATLM-nya sendiri takut, nah bagaimana, kasihan sekali kan. Iya. Pasien-pasien itu gitu. Dan pasien itu kan beragam. Dari jenjang pendidikan segala macam. Jadi kita mampu juga berkomunikasi sama orang. Menjelaskan, "Ibu, ini mau diambil sampelnya," dan sebagainya. Begitu juga analitis. Ketika analitik, udah sampel prepare siap, kemudian kita analitik. Di analitik juga nggak sekedar saya mau meriksa, tapi juga kita lihat nih, ini reagennya expired atau enggak nih. Yeah. Nah, vivo gitu ya, misalkan gitu ya, atau misalkan kapan nih ini reagennya expired dan lain sebagainya, kan harus kita lihat. Nah, jangan sampai nanti begitu pemeriksaan, ternyata reagennya expired, kalian diem aja gitu kan, kasihan juga pasien. Gitu. Berarti Lagi harus pasien. teliti ya, Bu? Betul, harus teliti, cermat gitu. Nah, kemudian ada namanya pasca analitik gitu. Nah, pasca analitik itu juga kan nanti ada pelaporan hasil dan sebagainya macam. Oh ya, tadi ketelitian tuh penting loh gitu. Pernah ada kejadian di satu rumah sakit begitu ya. Ada yang di situ kadang pasien itu kan namanya sama ya, misalkan namanya Ani, terus kemudian nama yang kedua Ani juga gitu. Sama-sama namanya Ani. Nah, kalau kita salah pelabelan juga kan kasihan juga. Bisa jadi yang Ani ini dia itu kadar glukosana darahnya gitu, contohnya misalkan dia normal, tapi ternyata kita ketukar, ternyata dia lebih tinggi lah. Itu kan kalau pertukaran pasien tuh jadi jadi hasilnya kan tidak akurat seperti itu. Itu karakter-karakter yang memang selain jijian apa segala macam adalah salah satu karakter di mana kalau yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa adalah, coba kalau kalian mau terjun ke PKL itu terutama kalau mahasiswa kan PKL dulu ya gitu, coba deh gitu kalian rasakan dari pasien itu kan datangnya jauh ya, rata-rata ada 7 km, ada berapa kilometer, udah jauh-jauh, terus kemudian kita ATLM-nya tuh beratnya judes gitu kan, atau nggak mau ngurus gitu kan, berapa biaya yang sudah dikeluarkan beliau ini untuk bisa tahu ini saya sakit apa sebenarnya, atau dia pengen tahu sebenarnya tuh kok kenapa saya bisa seperti ini gitu kan. Nah, jadi kalau gini, kita itu melakukan segala sesuatu kan dengan dari hati dulu. Jadi pasien itu melakukan kalau seandainya yang sakit itu adalah ibu bapakmu tuh gimana. Dan itu pernah ada, saya pernah pertama kali jadi dosen, itu saya bantu dulu di praktikum hematologi. Saya nggak boleh ambil ini ya, karena kewenangan saya kan biologi, nggak boleh ambil darah gitu ya. Jadi saya pada saat itu hanya mendampingi. Ada mahasiswa yang pada saat itu tuh nggak bisa ambil darah, takut gitu kan, dia pucet wajahnya tuh. Terus gimana nih gitu kan. Saya tuh waktu itu hanya cuma gini, Dek, bayangkan kalau kamu lagi shift malam, hanya kamu sendirian, terus nggak ada orang lain selain kamu, dan ini nih pasien Cito darurat nih harus diambil. Terus maukah kamu menunggu sampai depan? Apa kamu harus nunggu sampai besok harinya gitu kan? Tapi ini gimana Bu, harus gimana nih Bu, saya tuh gemeteran, itu benar-benar gemeteran. Kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Pertama adalah yakin sama diri kamu sendiri. Dan ternyata begitu dia coba pelan-pelan, dia bisa ambil loh 3 cc. Karena yakin Dan dia bisa tahu kemampuan sendiri. Makanya kalau dibilang karakter banyak lah gitu. Yang jelas karena kita penanganan sampel tidak hanya cuman sampel kaitannya juga cairan tubuh dan lain sebagainya, termasuk juga makanan, toksikologi dan lain sebagainya begitu-gitu. Itu juga tetap banyak aspek yang harus kita perhatikan terhadap penanganan sampel dan lain sebagainya, dan nggak bisa sembarangan kan gitu. Makanya hasil ini kalau dari awal salah, maka seterusnya itu akan bisa mempengaruhi seperti itu. Oke. Ya. Jadi harus sabar, teliti, berani, yakin gitu ya Bu. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa semua pekerjaan itu sesungguhnya itu memiliki resiko ya gitu ya Bu. Nah, pertanyaannya, apa sih resiko menjadi seorang ATLM? Risikonya jelas gitu ya. Karena tadi pasien itu kan beragam. Gitu kan. Kalau misalnya kerja di rumah sakit atau di puskesmas gitu ya, atau kita bersinggungan dengan pasien-pasien yang memang terdiagnosa atau diduga punya penyakit tertentu, sifilis, terus kemudian hepatitis B,
atau penyakit-penyakit lain gitu ya, yang memang itu punya resiko penularan. Nah, itu paling tinggi. Bisa rentan gitu ya. Rentan tertular. Rentan begitu. Cuman ya itu bisa diantisipasi. Misalnya gini, sebagai nakes, sebagai calon ATLM gitu ya. Karena kaitannya kita banyak cairan tubuh, kan kita bisa tuh vaksin hepatitis B dulu. Gitu. Nah, resikonya jelas banyak sekali gitu. Kalau misalkan kita kerja tidak hati-hati, kan bisa aja muncul kecelakaan kerja. Nah, itulah yang memang makanya ketika yang namanya di laboratorium itu, benar-benar kita menerapkan safety laboratorium. Kenapa? Karena kalau kita kerjanya asal, jelas nanti bisa merugikan, gitu kan. Atau misalnya gini, saya kerja di laboratorium, sedangkan kita lagi isolasi terkait dengan patogen, infeksi patogen gitu kan. Nah, terus saya ini enggak pakai handscoon, enggak mau gitu ya. Terus kemudian jas lab tidak ditutup dengan benar gitu, atau enggak di-catching gitu ya. Itu kan resiko penyebarannya tinggi. Iya. Gitu kan. Karena bisa aja kan dia ada nempel, terus kemudian kita terhirup apa segala macam, kan banyak karakteristik dari patogen itu kan banyak. Jadi resikonya adalah ketika tadi kalau kita berkaitan dengan patogen atau dengan yang misalnya misalkan pencampuran nih suatu reaksi kimia dan segala macam, terus kemudian kita gak fokus, tiba-tiba ada tumpahan dan segala macam, itu kan bisa juga resiko seperti itu. Oke, jadi resikonya juga tinggi, tapi kita harus pintar-pintar menjaga gitu ya Bu. Betul. Oke. Seperti yang kita ketahui juga di program studi teknologi laboratorium medik itu kan ada jenjang D3 dan D4. Menurut Ibu itu apa ada perbedaan ketika di dunia kerja antara D3 dan D4? Itu perbedaannya apa Bu? Oke, kalau D3 dan D4 sebenarnya kalau pengerjaan kan sebenarnya hampir sama gitu ya, kita mengerjakan sampel gitu. Tapi mungkin kalau di D4 itu kan kaitannya tadi kita ada terkait dengan QC dan validasi metode. Kemudian kita belajar tentang manajer laboratorium gitu kan. Bagaimana nih kita ngatur laboratorium, manajemen, terus kemudian kita ngatur alat ini diletakkan di sebelah mana, terus kemudian kaitannya dengan tadi manajemen, kemudian bagaimana potensi-potensi penyebaran infeksi dan terutama patogen supaya ketika kita kerja tuh aman gitu kan. Terus kemudian juga manajemen mutu. Nah, kalau di D4 itu kan manajerial seperti itu kan gitu, dan validasi gitu, memvalidasi dari hasil itu sendiri begitu. Nah, kemudian kalau yang di SMM atau sistem manajemen mutu, kita juga berkaitan dengan dari awal struktural di lab gitu ya. Terus kemudian ada terdokumentasi semua lab itu kan tidak hanya kita mungkin para mahasiswa gitu ya taunya adalah ya ini lab kita mengerjakan, kan enggak. Tetapi kan banyak dokumen-dokumen terutama misalnya kita perlu menerapkan ada yang namanya manual mutu di lab seperti itu. Terus kemudian kan lab itu kan merancang. Ada kapan nih personel baru akan datang, kapan nih alat dan bahan itu datang, kapan nih kita mau pengembangan lab di masa yang akan datang, atau terkait dengan penyimpanan kaitan dengan alat bahan dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya dengan kaji vendor dan lain sebagainya, audit mutu dan lain sebagainya gitu. Jadi kan lab tuh luas sebenarnya gitu. Terus kemudian dan D4 tadi kan kemampuan teorinya juga lebih ini ya, dalam artian karena dia nantinya gitu kan sebagai seorang D4 otomatis kan ketika nanti ada sesuatu hal gitu ya, misalnya gini ya, ini HB-nya rendah, dia kecelakaan gitu ya. Terus atau misalnya hasilnya ini tidak sesuai nih, atau alat nih misalkan kurang dari tadi katakanlah HB-nya 1. Nah, ini kita harus urai kenapa nih gitu. Karena pernah ada ketika pas kita PKLR pandemi itu ada di satu rumah sakit yang benar-benar orang dengan HB-nya 1. Nah, terus kemudian ditelusuri ternyata pasien ini kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Nah, maka sebagai D4 ini kan kita harus paham teori-teorinya, terus kemudian kita bisa merangkai kayak gitu, mengkaji bahwa
oh D4 ini jelas kemampuannya secara teoretikal, analitik yang jelas, kemampuan analitis. Misalnya gitu. Terus atau misalnya kan pengerjaan, oh ini hasilnya tidak normal atau dalam bukan range yang normal. Nah, kita bisa lihat mana, oh QC alatnya udah benar belum nih? Terus kemudian pengerjaan udah sesuai belum nih? Terus kemudian pelaporan hasilnya gimana? Begitu. Jadi lebih ke kalau D3 dan 4 kalau di pekerjaan, kalau saya ngobrol-ngobrol sebagian besar sama. Begitu. Kalau untuk pengerjaannya, tetapi kalau ada poin-poin lebih itu lebih ke arah misalnya gitu tadi terkait dengan manajerial tadi. Oke. Berarti ya walaupun hampir sama tapi tetap aja ada perbedaannya gitu. Ada. Oke. Nah, apa ya tentang ATLM itu sendiri kan kayak menurut saya sendiri tuh kayak ATLM itu nanti bekerjanya di laboratorium rumah sakit. Iya. Tapi apakah ada pekerjaan lain untuk ATLM selain di laboratorium rumah sakit? Oke, ya. Ada selain di rumah sakit gitu ya. Contohnya misalnya bisa di laboratorium. Memang jelas utamanya di laboratorium. Entah itu dari laboratorium Labkesda atau laboratorium provinsi BBTK Balai Besar Laboratorium BBLK kalau nggak salah. Laboratorium kesehatan. Terus kemudian ada juga yang di puskesmas, klinik dan lain sebagainya. Ada juga yang di bagian di QC makanan begitu kan, terus kemudian atau kaitannya juga dengan di puslab 4 bisa gitu ya, laboratorium forensik itu juga bisa. Terus kemudian kan gini ya, kalau alat gitu ya, contohnya misalkan kita ada alat hematologi nih misalnya, otomatis kan ada yang vendor-vendor penyedia kan banyak sekali tuh gitu kan, ada Minray, ada Minray, ada Sensewerke, kemudian ada Encephal, kemudian ada Sysmex dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu pasti kan ada yang namanya ketika alat itu di bagian aplikasi. Atau yang kaitannya misalkan katakanlah HA tapi di bagian aplikasinya. Itu ada juga. Karena saya punya teman yang di situ juga. Oh, berarti bukan di laboratorium rumah sakit saja ya, Bu? Iya, jadi bisa di perusahaan gitu ya. Tapi mungkin bagian aplikasinya. Jadi kan bisa menjelaskan. Iya. Jadi menjelaskan ke user gitu ya, terutama kan dalam hal ini ke dokter SPPK, terus kemudian ke analisnya gitu ya, ke ATLM-nya begitu. Nah, ini bisa seperti itu. Terus juga bisa jadi dosen, seperti saya. Nah ya enggak apa-apa gitu ya. Oke, terbuka. Itu cuma kalau jadi dosen itu beberapa pengalaman kemarin gitu ya. Ada mahasiswa yang, nah ini kalau misalnya mau jadi Bu, saya mau bertemu, saya mau minta rekomendasi gitu, itu waduh. Itu kadang kalau kita yang bisa jadi dosen gitu ya, dimintai mahasiswa yang untuk jadi, itu kan ada surat rekomendasi gitu jadi dosen, untuk jadi daftar S2 itu juga kadang kita yang jadi dosen kita juga harus menaikkan kapasitas gitu. Kan ada yang namanya jabatan fungsional gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang mau minta rekomendasi itu biasanya, Dok, kan nggak mungkin nih misalkan saya di asisten ahli, jadi saya harus lektor terus naik lagi gitu. Jadi supaya apa? Supaya ketika memberi rekomendasi itu kan kepercayaan seperti itu gitu. Ada juga S2 bisa, peneliti juga bisa, atau di bagian seperti Mbak Uli atau Mbak Janatin seperti itu ya, itu di laboratorium pendidikan nggak apa-apa gitu. Jadi luas bisa gitu ya, jadi peneliti. Terus kemudian kan ada banyak sekarang juga NGO non government organization gitu ya, itu juga kadang bukaan rekrutmen gitu ya, itu juga biasanya ada gitu. Oke, berarti sangat luas ya Bu prospek kerja dari seorang ATLM itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang laboratorium, apakah seorang ATLM itu dapat membangun laboratorium? Berarti bukan cuma bekerja di laboratorium, tapi dia itu bisa membangun laboratorium. Seperti contohnya kan kalau apoteker bisa membangun apotik gitu. Apakah seorang laboratorium bisa membangun laboratorium? Bisa aja gitu. Yang jelas tadi kan kita punya tadi apalagi D4 misalkan gitu ya, punya jejaring, terus kemudian punya tadi kan banyak vendor-vendor, terus kemudian kita tuh bisa sekali untuk bangun tadi wirausaha salah satunya.
ada kok gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya itu juga kebetulan diamanahi prodi untuk ikut dalam satu workshop akreditasi di Jogja, dan kebetulan pengisi materinya itu salah satu asesor kita kemarin gitu ya pada saat akreditasi tahun 2019 begitu. Itu beliau menyampaikan bahkan juga ada ATLM yang menjadi wirausaha. Tapi wirausahanya di bidang ATLM, contohnya misalnya membuat preparat. Nah, padahal kan banyak nih ya, terutama nggak dipungkiri, saya sebagai dosen parasit itu butuh yang namanya preparat. Iya. Atau misalkan gitu, tadi pengembangan lab itu bisa aja terjadi. Misalnya nih, Cahya gitu ya sama teman, misalnya ada Alan, terus kemudian ada Kia dan lain sebagainya, terus saya bisa nih buat lab gitu, bisa aja. Bisa saja, yang penting kan ada alat-alat. Kan sekarang banyak ya vendor-vendor yang sistemnya itu KSO, kalau saya kerja sama operasional dan sebagainya macam gitu. Ada kalau yang vendor. Yang penting kita punya apa ya namanya? Punya tahu kesempatan untuk membangun laboratorium. Ada bisa juga gitu. Oke. Berarti laboratorium itu nggak harus bekerja sama dengan rumah sakit ya Bu, tapi bisa vendor lainnya. Apanya? Oh, untuk membangun laboratorium itu sendiri. Bisa Iya, bisa penyedia. Terlepas dari rumah sakit kan? Ya. Betul. Okay. Misalnya gini, Cahya mau bikin satu lab gitu ya. Amin. Oh, bisa aja. Bisa kok, bisa. Oke, gitu. Siap. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya kita masuki sesi Q&A. Oke. Q&A ini kita ambil dari tanya-tanya di Instagram, akun Instagram HMPS TLM UMP. Oke. Keren nih HMPS TLM. Iya. Yang pertanyaan nih Bu, yang pertama dari titip tanya dari akun SBD_Vanilla. Apakah prospek kerja sebagai ATLM masih sangat dibutuhkan di masa yang akan datang? Karena sekarang sudah banyak teknologi yang menggantikan peran kita sebagai ATLM. Oke, ini pertanyaannya menarik gitu ya. Iya. Apakah TLM masih banyak? Jelas masih. Iya jelas, karena apa? Contoh deh gitu ya. Contoh paling nyata, COVID ya. Iya. Iya kan? Ternyata semakin karena COVID ini tadi gitu ya. Ternyata kan peminat untuk TLM kan meningkat. Ya kan? Karena apa? Karena sampel gitu kan. Sampel, terus kemudian pemeriksaan laboratoriumnya dan lain sebagainya. Jadi kedepannya masih. Jadi kedokteran laboratorium atau laboratorium medicine termasuk TLM itu masih sangat amat besar. Dan yang jelas kan sekarang banyak orang buka klinik, terus kemudian rumah sakit, terus kemudian misalkan ada perusahaan nih, gitu ya contohnya. Katakanlah perusahaan ini punya rumah sakit. Nah itu kan bisa juga bekerja tuh di situ gitu. Jadi masih banyak kesempatan, masih banyak peluang gitu. Terus kemudian karena banyak teknologi yang menggantikan. Oke, ini pernah saya beberapa waktu yang lalu itu nggak sengaja searching sesuatu di salah satu sosial media, saya agak lupa gitu ya. Itu kan ada alat flebotomi yang mirip ini loh, tuh alat jahit yang putih itu kan gitu. Iya. Ini suatu saat itu akan menggantikan gitu ya. Memang saat ini teknologi itu kan menggantikan. Cuma saya agak lupa ingat, saya pernah dengar satu materi di seminar mana gitu ya. Salah satu bidang yang memang nantinya memang teknologinya makin tinggi, tetapi tetap nggak tergantikan, masih butuh manusianya atau keberadaan manusia, tetap salah satunya adalah bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Sekalipun teknologinya maju ya. Iya. Iya gitu. Apalagi kan kalau sekarang teknologi menggantikan, sebenarnya kalau saya bilang tuh nggak terlalu bukan menggantikan ya, tetapi membantu. Apalagi kan sekarang gitu ya di lab. Nah lab itu kan ada namanya sistem informasi laboratorium. Nah di mana sekarang kan sebagian besar tuh lewat barcode atau terkomputerisasi lah begitu. Jadi sebenarnya itu yang memudahkan apa? Memudahkan bagi para ATLM untuk menghindari adanya kesalahan seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya teknologi ini adalah bukan menggantikan peran tapi membantu. Mempermudah, betul. Cuman jelas kalau misalkan nanti ada alat yang namanya flebotomi, bahkan ini tuh relate ketika awal tahun itu saya ke Jakarta, di mana katanya tuh akan tol-tol ini
katanya itu akan digantikan dengan digital gitu ya gitu atau teknologi gitu. Cuman menurut saya gitu ya, tetap walaupun teknologi makin maju sekarang deh gitu, apakah alat tersebut nih ngambil darah, apakah akan hal yang sama ketika Cahya deh misalkan ambil sampel darah gitu, terus kemudian apakah rasanya akan sama ketika diambil oleh robot? Bedanya kenapa? Karena mungkin tidak langsung, komunikasinya juga nggak ada mungkin ya Bu. Karena itu ada aspek humanisme. Iya. Jadi aspek humanisme itu masih tetap dibutuhkan. Kan gini, kalau kita pasien kadang ketemu, saya bisa nggak ya gitu. Kadang ada juga yang pasien ternyata saya nggak kerasa loh diambil darahnya, gitu kan. Bahkan ada aspek-aspek di mana itu tuh tidak bisa digantikan oleh teknologi. Gimana kita membangun rasa nyaman sama pasien, gimana kita membangun keintiman atau kedekatan dengan pasien, itu pun juga tetap gak dipungkiri harus tetap ada. Gitu, karena pasien itu kan bisa rileks gitu ya. Karena kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini? Saya pernah ada praktikum gitu ya. Kalau praktikum imunoserologi itu ambil darah gitu ya, cek golongan darah gitu. Ada mahasiswa yang dia benar-benar pucat karena takut diambil darah. Itu benar-benar tangannya itu sampai putih gitu ya, sampai berkerut. Terus kemudian dia tegang seperti ini, handshaking gitu ya. Terus saya sampaikan, ini yang mau ngambil darah jangan dulu. Dan yang mau diambil darah tenang dulu. Karena kalau kita kan jadi tadi aspek tadi ke karakter ya, tadi balik lagi karakter. Pasti kita harus paham kondisi pasien, dan itu tidak akan pernah digantikan oleh teknologi. Teknologi makin maju, walaupun sekarang banyak era big data dan lain sebagainya gitu ya, tetap semua itu membantu kita. Nah, coba deh kalau misalkan nggak ada teknologi barcode dan lain sebagainya, atau misalkan ada kekeliruan pitfalls dan lain sebagainya macam gitu, pasti akan susah gitu kan. Jadi teknologi itu sebenarnya sih kalau menurut saya bukan menggantikan, tapi memang membantu kita. Banyak aspek-aspek laboratorium yang kita sudah butuh. Bahkan ada ya, saya pernah ngobrol deh beberapa waktu yang lalu sama teman saya. Kebetulan teman saya tuh salah satu vendor alat-alat gitu ya, mereka rata-rata bundlingnya dengan sistem informasi laboratorium gitu. Rata-rata paket-paketan mereka adalah seperti itu. Kenapa ya? Untuk memudahkan lab, tidak dipungkiri gitu. Dan yang jelas tadi bicara soal karakter, alat itu kan selalu berubah ya. Berkembang gitu kan. Dalam waktu 10 tahun ini sama seperti yang disampaikan almarhum Prof. Ridat Agus gitu, bahwa ilmu itu akan berkembang sampai 10 tahun ke depan gitu kan. Nah, maka kita pun juga sebagai seorang ATLM tadi terkait dengan teknologi harus siap-siap. Karena apa? Alat ini kan sekarang semakin canggih, semakin di mana yang tadinya contoh deh misalkan meriksa darah gitu kan ada yang metode manual, ada yang metode otomatis begitu kan. Nah, yang jelas yang sekarang di rumah sakit atau di klinik dan lain sebagainya itu pasti alat-alat otomatis kan. Nah, maksudnya di sini adalah yang justru adalah yang perlu diwaspadai, teknologi yang menggantikan itu kalau kita misalnya menggunakan alat terus kita tuh nggak tahu cara operasinya. Nah, itu jangan sampai hal kita punya seperti itu dihindari, jangan. Cuman kalau misalkan ATLM luas, itu jelas masih luas, terbuka. Silahkan bagi yang masih menimbang-nimbang mau ke lab gitu ya, mau jadi ATLM, silahkan, masih terbuka lebar gitu. Iya. Oke. Berarti teknologi benar-benar tidak menggantikan ya teman-teman. Tapi teknologi hanya mempermudah, membantu gitu. juga Iya. gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Firda 11, apakah prospek kerja sebagai ATLM cukup luas dan menjanjikan? Insya Allah ya. Iya, tadi Ibu juga sudah jelaskan Ibu. Iya betul gitu ya, masih cukup luas jelas. Karena kebutuhan tadi dunia kesehatan itu masih sangat sesuatu hal yang masih menjadi salah satu poin yang masih diperhatikan. Gitu. Kesehatan, pendidikan itu masih gitu. Yang jelas ya menjanjikan jelas. Tapi semua tergantung ya. Kadang ada yang misalkan gini, kita kan harus perbandingannya apple to apple gitu. Nah, misalnya gini, saya kerjanya tuh di rumah sakit yang memang dinamis. Terus kita bandingkan misalkan itu honorarium misalkan dengan yang misalkan di daerah gitu.
itu kan nggak apple to apple. Sebenarnya kalau misalkan membandingkan itu adalah yang benar-benar kalau gini, semakin tinggi penghasilan ya mesti tuntutannya semakin banyak. Iya. Begitu juga dengan lab tadi, kaitan juga ada karakter. Lab yang misalkan kerjanya dinamis, rumah sakit atau misalkan international hospital atau memang benar-benar jadi rujukan gitu kan, itu kan ritme kerjanya banyak gitu. Dan ini saya ngutip juga dari salah satu kepala puskesmas di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Beliau menyampaikan rumah sakit itu dinamis loh Bu gitu ya. Jadi misalkan makanya ATLM-nya banyak di situ. Dan yang jelas alat-alatnya sudah semakin canggih, dan kemudian lagi tinggal kitanya itu mau berusaha atau enggak gitu. Dan yang perlu dihindari gitu ya, intinya gini, prospek terkait kerja gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, kalau terutama kalau menggunakan alat otomatis gitu, yang jelas kita pelajari dulu. Kan ada trainingnya, biasanya mereka ada training untuk mengoperasikan alat gitu. Ya udah, kita pelajari dulu gimana dan lain sebagainya begitu. Nah nanti kalau misalkan sudah kita bisa mengoperasikan alat itu gitu ya, nah gimana cara memaintenance gitu, seperti itu. Prospeknya tetap masih cukup luas dan menjanjikan. Tadi sudah. Oke, baik. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Little Memory Iski, Memories Iki. Ibu, apakah TLM bisa bekerja di laboratorium tapi selain di rumah sakit, misalnya laboratorium kimia dan lain-lain? Ini hampir sama ya Bu, seperti pertanyaan tadi. Iya, sama bisa di laboratorium selain di rumah sakit ya. Bisa kok di institusi begitu. Di kependidikan bisa. Ada beberapa termasuk juga mahasiswa saya juga punya di mahasiswa wali jenjang, itu juga salah satu beliau ATLM, terus kemudian backgroundnya ATLM tapi beliau itu menangani di bagian ELISA gitu dan molekuler begitu, terutama di laboratorium molekuler itu juga tetap itu sebagai satu kebaruan, makin banyak sekarang yang mulai ke ranah molekuler seperti itu, banyak kok begitu. Laboratorium pendidikan, terus kemudian di puslapfor ada, BBLK juga ada begitu. Laboratorium kimia mungkin dari itu ya Bu, analis makanan dan minuman itu bisa masuk ke laboratorium kimia atau gimana Bu? Laboratorium kimia, oke. Biasanya sih kalau kimia tuh ada sendiri lagi ya, maksudnya yang berkaitan dengan kimia begitu. Cuman kemungkinan besar kaitannya sih lebih ke ini ya. Kalau toksikologi masih bisa dan lain sebagainya, masih bisa sih sebenarnya. Berarti masih bisa masuk ya Bu? Masih. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Hanif_Alfarisi 145. Untuk kuliah saat ini jika dibarengi dengan bekerja apakah baik Bu? Oke, ini pertanyaan yang baik dan ini sebenarnya sama seperti saya dulu ingat punya teman. Dia kuliah juga S1 kemudian sambil kerja di salah satu dulu di Gramedia Purwokerto gitu ya. Teman saya gitu. Sebenarnya bisa nggak sih sambil kerja? Bisa-bisa aja asalkan bisa atur waktu gitu. Dan teman saya ini kan memang kerjanya shift-shiftan gitu ya. Jadi kadang kalau dosennya dia kuliah pagi sedangkan shiftnya tuh malam gitu ya, mungkin dia sambil tidur-tidur gitu ya. Itu ketiduran gitu. Cuma bisa dibarengi dengan pekerja, apakah baik? Pada dasarnya gini, semua tergantung pada pengelolaan manajemen waktu dari yang bersangkutan. Kadang ada juga yang dia itu saya kepinginnya cari uang tapi kuliah tuh tarlah terbengkalai gitu, itu yang dihindari. Kalau misalkan memutuskan kuliah sambil bekerja itu maka otomatis kan kita harus tahu porsinya memang harus banyak. Kalau tanggung jawabnya itu lebih banyaknya adalah ke kuliah. Iya. Tapi kan kita nggak bisa menyalahkan harusnya kamu kuliah dulu bla bla segala macam. Kita kan nggak tahu background di belakangnya, dia mungkin butuh finansial atau dia memang saya kepingin punya luang waktu untuk bekerja sambil kuliah. Iya. Bisa-bisa saja. Contohnya lagi gitu ya. Contoh kita di TLM UMP itu kan membuka program alih jenjang. Dan rata-rata itu beliau-beliau itu senior, bahkan di atas saya usianya beliau tuh udah 40-an, 30 akhir menjelang 40, ada juga di bawah saya, ada yang mungkin seumuran juga dengan Cahya gitu ya.
Nah, itu juga rata-rata mereka beliau-beliau semua sambil bekerja. Nah, memang kadang gini ya, terkadangnya kalau misalnya bekerja sambil kuliah, kadang itu yang sering terjadi gitu ya, yang sering terjadi ketika saya mengampu di alih jenjang, itu kadang saya nggak sambil nge-zoom gitu ya, itu masih hands on dengan sampel gitu-gitu. Jadi ada juga yang memang sudah niat nih, saya nih kalau ada waktunya zoom kuliah gitu, yang penting gini, waktunya kuliah, waktunya kerja. Cuman jangan sampai karena kita gini ya, sebagai ATLM, terutama kuliah di TLM itu kan sebagian besar praktikum. Iya. Jangan mengorbankan praktikumnya, karena praktikum ini kan sebenarnya gini, salah satu membuktikan di teori kan gitu. Kan ada teori, kemudian kita praktek. Nah, karena ada prakteknya, maka praktek inilah yang menjadi salah satu bekal ketika nanti kalau masih mahasiswa tuh ada yang namanya PKL, terus kemudian penelitian, dan nanti menjadi bekal bekerja. Maka kalau dari kita awal tuh mengabaikan praktikum, itu sangat disayangkan. Bisa baik atau tidak, saya kalau sudut pandang saya baik-baik saja, nggak ada masalah, karena semua balik lagi pengaturan waktu. Terus kemudian lagi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ya datang praktikumnya aja tapi nggak mau buat laporan. Wah, itu ya. Apalagi gitu ya. Terus yang jelas kalau kuliah tadi, masanya kuliah ya kuliah, praktikum ya praktikum, kapan waktu kerja. Terus kemudian jangan sampai nanti ketiganya itu mungkin susah ya. Kalau saya bilang butuh ibarat kata pemahaman. Apalagi kalau misalnya contoh ya di alih jenjang gitu ya. Bapak Ibu alih jenjang itu kalau mau sekolah lagi gitu ya, apalagi dengan kondisi bekerja, itu butuh yang namanya rasa toleransi yang besar. Dan ternyata saya ngobrol-ngobrol sama mahasiswa juga pada saat penelitian gitu ya. Mahasiswa itu sampai menyampaikan gini, Bu, sebenarnya dukungan paling terbesar itu adalah keluarga. Iya gitu. Jadi kalau misalnya mau sambil kuliah dan segala macam, sepanjang kamu bisa dapat support system yang baik dan itu yakin kalau kita bisa menyelaraskan itu semuanya sebenarnya baik-baik saja. Yang nggak baik itu adalah mengabaikan. Saya punya teman, dia itu sambil dulu kuliahnya, ketika kuliah terus dia punya bisnis usaha leker gitu ya, di mall kalau nggak salah dulu ya, tapi di luar kota dia tuh. Nah dia itu sambil kuliah, dia maksudnya kuliah, tapi dia sambil kerja. Terus kemudian sampai malam dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap lulus tepat waktu. Jadi semua balik lagi ke orangnya. Dan saya tanya, yang jelas yang dapat ketika kuliah sambil bekerja itu double loh. Doublenya apa? Kita jadi tahu menghargai waktu, menghargai uang, sama menghargai sesuatu hal yang kita kan harus ada berkorban, ya kan? Jelas dia banyak pengorbanan di saat dia mungkin main-main sama teman-temannya, dia harus bekerja. Gitu. Cuman jangan lupa mau sesibuk apapun tetap jangan melupakan jati diri. Jangan lupakan orang tua. Udah gitu aja gitu. Barengi bekerja apa enggak? Oke aja sih kalau menurut saya. Gak ada masalah. Kembali ke pribadi masing-masing dan harus pandai-pandai manajemen waktu gitu. Benar, karena juga dulu saya waktu akhir-akhir kuliah S1 juga sambil ngelesi. Oh, mantap. Iya. Jadi nggak ada masalah gitu. Dan karena kan dosen saya kasih kesempatan gitu ya. Ini ada anak saya mau masuk kelas 1 SD gitu ya. Silahkan mana. Dulu kan saya jadi asisten, di asisten mikrobiologi. Kemudian dosen saya dan beliau jadi kaleb, terus kemudian ini menawarkan ada mau nggak gitu. Ya udah saya kesempatan nggak datang 2 kali. Iya. Gitu. Makanya selagi pekerjaannya bisa menyelaraskan nggak ada masalah. Jadi saya malah salut sih sama Hanif Al-Farisi. Saya kayaknya tahu ya. Hanif. Oke. Ya enggak masalah gitu. Salut, benar-benar salut. Ada kok. Oh ya, malah nih satu cerita. Ada satu mahasiswa TLM yang dia itu juga punya bisnis ikan cupang. Gitu ya, kuliah sambil bisnis usaha gitu-gitu. Itu ada juga, bahkan dia sampai ekspor ke Amerika gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya gitu.
Bisa jadi misalkan bekerja nih, saya punya hobi misalkan, katakanlah hobinya desain grafis misalkan, sambil kuliah nggak ada masalah kan, ada ibarat kata enak gitu, punya pemasukan di saat kuliah, terus kemudian kita nggak perlu menyulitkan orang tua, nggak, kayaknya masih usia 20-an udah saatnya kita itu bisa membiayai diri sendiri. Mandiri. Bener lah, saya suka loh dengan mahasiswa yang modelnya itu dia itu tadi bekerja sambil kuliah. Saya salut sama mahasiswa yang model seperti itu. Oke, baik Ibu. Sebelum berakhirnya podcast ini, bisa minta tolong Ibu menyampaikan pesan untuk para mahasiswa khususnya TLM yang akan masuk ke dunia kerja. Oke, yang jelas pesannya sederhana gitu ya. Kalau mau masuk dunia kerja, pahami dulu karakter kamu tuh seperti apa, karakter kalian seperti apa. Jadi kan ada orang kan banyak ya, ada tes kepribadian segala macam tuh banyak. Itu ranahnya psikologi gitu ya. Ada yang DISC, kemudian ada tes MBTI dan lain sebagainya gitu. Yang jelas kita harus tahu di mana diri pertama gitu ya. Diri sendiri tuh mau seperti apa, mau ranahnya di mana. Apakah saya pengen ke rumah sakit atau ke yang lain gitu. Karena ngobrol-ngobrol juga dengan bimbingan saya juga gitu ya kemarin, kebetulan saya dimintai tanda rekomendasi gitu. Itu rata-rata mereka enggak Bu, saya mau cari kesempatan yang lain gitu. Ya yang jelas kamu sudah mau tahu ketika mau masuk ke dunia kerja mau menjadi apa, seperti apa, dan personal branding apa yang mau dibangun. Terus selanjutnya kalau dunia kerja beda dengan dunia kuliah, yang pasti namanya restu orang tua itu penting. Karena yang namanya banyak seminar itu menyampaikan gini. Ada dua hal yang kalau kita salah langkah itu menjadi pengaruh ke sebagian besar kehidupan kita. Pertama adalah kalau salah pilih pekerjaan, yang kedua adalah salah pilih pasangan. Nah itu, pasangan langsung ya. Oke, yang jelas itu tahu dulu saya mau bagaimana, cocoknya seperti apa, dengan ritme lingkungannya seperti apa, terus yang kemudian coba banyak kesempatan. Dan yang jelas banyak beberapa instansi-instansi yang membuka magang. Nah, cari aja info itu. Kalau misalkan saya cocoknya dengan wirausaha buat lab dan lain sebagainya, silahkan gitu ya. Dan yang jelas ketemulah sesuatu hal yang sefrekuensi. Nah, jangan kaget juga ketika banyak nanti lamar banyak tempat gitu. Karena yang namanya kerja itu beda. Jadi kalau mentalnya kita atau kitanya nggak siap dari awal, itu akan menjadi sesuatu hal yang nanti berat gitu. Maka dibawa, saya sudah dapat ilmu, terus kemudian saya ingin mengaplikasikan di dunia kerja, maka harus dipahami bahwa dunia kerja itu pasti nanti akan ketemu dengan banyak orang. Dan dengan berbagai banyak karakter, otomatis yang jelas pandai adaptasi, pandai komunikasi, pandai menyesuaikan, dan jangan lupa bawa diri. Dan karena TLM ini ada beberapa ya kecenderungan, ini nggak pukul rata ya, tapi semuanya kadang ada yang karena misalkan TLM potensinya prospeknya bagus, terus kemudian jadi kutu loncat. Jadi saya nggak cocok di tempat A, saya pindah tempat B, di tempat C dan gitu. Loyalitas itu penting. Karena kalau kita nggak punya sifat loyalitas, maka kadang kita juga menjadi bumerang di situ gitu. Maka loyalitas, terus kemudian komitmen, kompromi itu pasti tetap ada. Prospeknya yang jelas lulus dulu lah kayak gitu ya. Lulus dulu, dapat cari kerjaan, ridho orang tua, nanti semuanya mulus gitu. Iya. Oke. Lulus dulu ya Bu. Iyalah, gimana mau lulus dulu? Lulus UKOM yang jelas yang pertama karena exit exam kalau TLM gitu ya. Kalau exit exam tuh gimana? Karena kalau exit exam jelas lulus secara akademik, terus baru nanti lulus UKOM. Nah kalau sudah nanti nyatakan kompeten, baru lamar kerja. Dan lamar anak orang gitu. Oke. Boleh. Iya. Oke, baik Ibu. Ternyata kita sudah di penghujung acara. Oke. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga Ibu telah berbagi pengalaman yang sangat memotivasi kita semua. Semoga kita dan teman-teman semua yang menonton dapat mengambil hal-hal baik dan termotivasi untuk menjadi mahasiswa yang aktif, yang berprestasi seperti itu ya Bu. Saya Cahyanotika selaku host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama.